ayahanda kita Bismillah ta'ala Iyahu falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khairi kitab unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'am bi a'zami din syurk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, pada kehadiran Bapak dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, saya ucapkan semoga Allah memberkati kehadiran kita. Bapak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulukumba pun saya doakan semoga Allah memberkati kita semua. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sempat hadir, saya harapkan, saya doakan semoga Allah memelihara kita semua dan mengangkat kita semua ke hadiratnya yang dimuliakan, dan insya Allah semoga kita semua menjadi manusia yang mendapatkan surga. Allahumma amin. Para hadirin jamaah yang mulia, pada nasihat saya seperti ini saya hanya mau melirik kepada apa yang ada di depan saya, di depan para hadirin, yang di situ dikatakan dengan Al-Quran membangun peradaban umat. Menarik saya membangun peradaban umat. Quran yang membangun peradaban umat. Dari kata peradaban saja kita sudah paham. Adab tadi sudah disampaikan oleh dari Bapak Kementerian. Adab, kesopanan, perilaku, dalam istilah agama yang lebih mudah, akhlak. Quran membangun manusia berakhlak. Maju selangkah lagi membangun peradaban. Dari manusia berakhlak Al-Quran mengajak kita maju, berkembang, membangun kehidupan. Dari manusia berakhlak diharapkan kehidupan ini maju, berkembang, menjadi manusia pembangunan istilah orang, sehingga kita tidak tinggal seperti kodok di bawah tempurung yang tidak tahu dan tidak bisa mengenal dunia luar. Quran tidak seperti itu, membangun peradaban.
membuat suasana kehidupan kita cerah dan ceria, melihat masa depan dengan penuh pengharapan, sehingga apa yang selama ini dianggap kurang itu dicukupkan. Kehidupan yang selama ini primitif, ortodoks, bisa diangkat menjadi manusia yang berkualitas, menjadi hamba Allah yang bisa memanfaatkan buminya ini, alam yang besar ini dengan segala fasilitasnya disiapkan oleh Allah untuk kita kelola, untuk kita manfaatkan. Tapi bagaimana itu bisa dimanfaatkan kalau tidak dikawal oleh akhlak yang mulia? Bagaimana bisa menciptakan suasana kedamaian kalau tidak dengan akhlak? Harus dia beradab. Kalau jadi kaya, jadi penguasa yang tidak berakhlak, bukan lagi menjadi beradab, tapi biadab. Itu biadab. Hancur pribadi, orang lain, dan semuanya. Itu pentingnya kita memahami. Kenapa Al-Quran itu mengantar kita kepada peradab? Kalau kita bicara dengan peradaban Al-Quran itu, kita harus melihat perjalanan masa lalu. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Quran diturunkan? Di tanah Arab. Maka paling tidak kita melirik ke sana, melihat awal ceritanya. Bagaimana Al-Quran membangun manusia yang didatangi pada waktu itu. Bagaimana Nabi Muhammad mengantar mereka kepada akhlak, kepada peradaban yang baik. Kita lihat bagaimana orang Arab yang didatangi oleh Nabi Muhammad. Semua orang yang pintar baca sejarah, manusia yang hidup di masa Nabi, yang padanya Al-Quran itu diturunkan untuk kemudian menjadi contoh dan pelajaran bagi seluruh manusia di bumi ini. Siapa itu orang Arab? Yang kita paham, orangnya kaku, kasar, biadab, kejam, tidak kenal peri kemanusiaan. Siapa mereka? Yang tinggal di padang pasir, yang kerjanya hanya menghadang kehadiran orang untuk dirampasnya. Ternyata dari itu semua bisa berubah. Dari kekejaman pedang berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Itu yang kita lihat dalam kehadiran Al-Quran membentuk manusia beradab. Manusia kejam yang hanya pintar memikirkan dirinya sendiri, lalu berubah dengan situasinya menjadi manusia yang sempat dan banyak menangis memikirkan orang lain. Itulah binaan Quran. Daripada mengandalkan kekuatan, lalu berubah menjadi manusia yang berundang-undang dan beraturan. Panjang cerita ini, panjang cerita itu semua. Dari manusia yang kerjanya merampas dan merampok manusia, tiba-tiba menjadi manusia yang jujur dan terjujur. Sedikit gambaran untuk mengawali cerita ini. Ketika negara Persia ditaklukkan oleh mujahidin kaum muslimin, prajurit ada yang menemukan
kotak intan yang sangat mahal, kepunyaan sang raja di istana. Prajurit yang sudah terdidik dengan akhlak dari Nabi tadi, diambilnya kotak yang penuh dengan intan yang mahal, dibawa diserahkan kepada pimpinan. Saya bekerja lillahi ta'ala. Tidak sedikit pun di hati saya untuk menyimpan dan menyeleweng dari tugasku. Tugasku berjuang menegakkan hak, bukan tugasku untuk menyembunyikan harta. Saya harus jujur, serahkan, ambil. Orang yang melihatnya berkata, ya Allah, siapa namamu? Siapa nama orang ini yang sudah begini hebat? Dia berkata, saya tidak akan menyebut nama saya. Jangan sampai Anda menyanjung saya, karena saya hanya menunggu sanjungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia beradab. Ini orang yang sudah terbentuk dengan peradaban Al-Quran. Kita selangkah sedikit, maju selangkah lagi. Setelah Nabi pergi pulang menghadap Allah, kemudian lalu Islam ini diangkat oleh jamaah kaum muslimin, oleh para kader-kader Nabi, kader sahabat, dari khalifah, dari khulafaur rasyidin, dari tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Sampailah kita kepada cerita yang sangat mengagumkan dunia. Kita awali lagi di akhir tahun abad pertama Hijriyah, di masa kekuasaan Bani Umayyah. Di masa kekuasaan Bani Umayyah, kita kenal apa yang terjadi untuk membuka mata manusia sedunia. Bagaimana Islam mengangkat ini? Seorang panglima besar yang menurut sebagian riwayat mengatakan dia adalah panglima terhebat. Dia orang yang sangat dikagumi, namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad, ada yang mengatakan orang Maroko itu. Ketika dia Islam, dia dapat tugas untuk membawa Islam ini ke Spanyol, Andalus, benua Eropa. Apa yang terjadi? Berangkatlah dengan prajurit yang sudah disiapkan sampai menguasai. Dan itu awal cerita kebangkitan Islam dan peradaban Islam yang mendunia. Ketika Spanyol, orang bilang sekarang Spanyol, dulu lebih banyak disebut dengan Andalusia, yang ibu kotanya ialah Cordova. Mulai dari situ timbul perubahan, cerita berkembang. Semua orang jadi saksi, mata dunia menjadi saksi. Sejak awal itu peradaban dunia berubah 100%. Benua Eropa, Bapak Ibu sedikit belum pernah melihat peradaban secanggih itu. Sehingga kita lanjut dengan cerita pada abad ke-10 Masehi. Cordova menjadi pusat dan sentral, menjadi permata peradaban dunia yang belum pernah ada manusia bisa melihatnya. Sebelum itu Eropa tidak pernah mengenal apa. Eropa itu sebenarnya pernah tidak ada apa-apanya. Dia bangkit, dia besar setelah Islam masuk, dan Islam di sana berkuasa sampai tidak kurang dari 700 tahun. Tidak kurang dari 700 tahun Islam itu di Eropa berkuasa penuh, mengatur peradaban. Sehingga saat yang sangat mengherankan, dari mana ini semua sampai bisa tercipta suasana demikian rupa, sehingga pada abad yang ke-10 Masehi
semua orang Eropa dan di luarnya, kalau mencari orang arsitek, ahli pembangunan, mencari insinyur, mencari ahli bedah. Kalau orang ahli dengan segala macam yang orang agungkan sekarang, orang lari ke Cordova. Karena di situ sarannya orang pintar. Kalau orang cari ahli farmasi, lari ke Eropa, lari ke Cordova. Mana orang ahli bedah, lari ke situ. Siapa itu ahli yang dianggap ahli di dalam jahit menjahit, orang lari ke sana. Peradaban Eropa naik menjulang ke langit biru, dan itu sejarah tidak bisa lupa. Walaupun kemudian terjadi perubahan yang sangat memilukan karena akibat daripada peringatan-peringatan agama pun yang sudah dilupakan. Jadi kita ambillah kesimpulan itu. Betullah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Kalau kau baik, saya angkat kamu. Tadi sudah ada Cordova, luar biasanya Cordova. Kenapa sampai Cordova begitu hebat, sampai punya masjid yang luar biasa? Masjid Cordova yang diagungkan sedunia. Bayangkan pintu masuknya saja sampai 20 pintu. Itu masjid di Cordova 20 pintu tidak kurang. Masuk saja situ. Mimbar khatibnya saja itu dirancang oleh para ilmuwan sampai 7 tahun lamanya baru bisa dirampungkan indahnya sehingga orang mengakui dunia berbicara. Kalau untuk membicarakan keindahan Cordova setelah Islam, sulit bahasa ini, tidak cukup untuk membahasakannya. Lidah ini terlalu kaku untuk menyebutkan satu persatu, terlalu banyak yang susah dibahasakan. Indah betul, menarik, benarlah kita ingat. Tuhan sudah menyampaikan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami mau, andai kata yang saya mau itu yang mau terima oleh manusia, la rafa'nahu biha, saya angkat dia dengan kitab suci. Kalau saya, kata Allah, kalau mau saya mau diterima oleh manusia, tapi Tuhan sudah kasih pilihan, sudah kasih akal, sudah dikasih perhitungan, sudah dikasih tuntunan. Mau terima tidak mau terima terserah. Tapi kalau saya menurut Allah, seandainya saya mau, la rafa'nahu biha, saya angkat manusia dengan wahyu, dengan kitab suci itu. Sebelumnya Allah sudah menyebutkan, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatin. Bacakan kepada orang Muhammad cerita orang, berita tentang orang yang kasih ayat. Kami kasih kitab suci. Fansalakha minha, lalu dia terlepas dari kitab sucinya. Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia jadi diikuti oleh syaitan, digerogoti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, dia jadi orang lalai lagi. Kita umat, sebelum kita ada kitab suci, iya ada. Setelah kita dapat kitab suci Al-Quran, sudah dengan segala kenyataan yang terbentuk di bumi Allah ini, Tuhan sudah katakan, kalau saya mau kau terima, saya angkat kamu. Allah sudah katakan, kalau orang mau dengan kitab suci terangkat semuanya, orang bisa menjadi penonton. Walakinnahu akhlada ilal. Tapi sayangnya manusia ini terlalu terikat dengan dunia, terikat dengan kehidupannya, terlalu cinta dunia. Sahabat Nabi cinta tapi tidak dikalahkan. Bukan orang yang cinta dunia dalam arti tidak berjuang, itu sahabat Nabi. Tapi Tuhan mengatakan akhlada ilal ardi. Orang yang seperti ini tidak ikut dengan kebenaran wahyu Al-Quran, wattaba'a hawahu, dia ikut hawa nafsu. Ikut dengan hawa nafsu. Bagaimana Allah katakan? Famathaluhu kamathalil kalbi. Maka orang itu persis seperti anjing. Berat ini bahasa. Kalau ini bukan dengan ayat di surah Al-A'raf 165-66. Kalau bukan dengan ayat, berat mengucapkan ini. Bapak Ibu, berat itu.
Bayangkan Allah bilang itu kamathalil kalbi, seperti anjing. Kita mau apa dengan bahasa begini? Allah yang mengatai kita. Allah yang mengatai hambanya yang tidak mau terima Quran. Allah yang mengatai hambanya yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Allah bilang kamathalil kalbi, persis seperti anjing. Bagaimana? In tahmil alaihi yalhad au tatrukhu yalhad. Kalau kau halau dia, tetap dia menjulurkan lidahnya keluar, atau kau tidak halau, tetap lidahnya keluar. Apa maksudnya? Orang yang sudah begini cinta dunia dan hawa nafsu itu tidak menerima dakwah lagi. Seperti anjing, makhluk binatang yang paling tidak puas dengan kehidupan ialah anjing. Itu kata Al-Quran. Dikejar, diusir, lidahnya keluar. Dibiarkan jalan sendiri, lidahnya keluar. Tidak pernah ada kepuasan. Ini cerita Al-Quran. Kita berharap dengan firman Allah ini kita angkat sekali lagi. Kita mau dengan kebudayaan Al-Quran. Quran mengangkat kebudayaan kita. Quran menjadikan kita manusia berbudaya. Insya Allah, insya Allah. Lalu dengan demikian bagaimana lagi? Dengan bahas Al-Quran. Lebih cepat dengan bahasanya. Allah itu mengistilahkan Qurannya sebagai rahmat. Rahmat. Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh manusia itu disebut Allah. Ini Quranku, rahmatku kepada hambaku. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Saya turunkan Quran ini obat batin, obat apa ya? Orang bilang obat lahir batin, tapi yang paling banyak dalam ilmu tafsir obat mental, obat akhlak, obat hati. Wa rahmatul lil mu'minin, dan itulah rahmatnya orang yang beriman. Dengan Quran mengantar kita untuk dapat rahmat, membawa kita dicintai, disayangi oleh Allah. Wala yazidul zalimina illa hasara. Tidak ada tambahan bagi orang zalim kecuali hanya kerugian semata. Sampai Allah bilang begini, kalau mau baik, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran dibaca, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Quran dibaca, Quran didakwakan, Quran diajarkan, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, jangan bicara. La'allakum turhamun, agar kamu dirahmati oleh Allah. Itu pernyataan Allah. Pernyataan Allah dalam Al-Quran yang selalu kita baca. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, kita pasangkan ayat dengan hadis. Nabi mengatakan begini. Quran itu syafi'un musyaffa'. Pemberi syafaat. Apa itu syafaat? Permohonan kiranya dibantu. Itu syafaat. Mohon supaya diberi bantuan. Quran begitu kata Nabi. Quran yang mengadu di hadapan Allah nanti di akhirat agar kita dikasih pertolongan. Wa ma'ilu musaddaqun, dan dia adalah pembela yang diterima pembelaannya, tidak tertolak. Quran minta kita dibela dia. Jadi bagaimana kata Nabi? Man ja'ala amamahu kadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran di depannya, ikut namanya, Quran di depan berarti kita ikut. Kadahu ilal jannah. Maka Al-Quran akan mengantar dia menuju surga. Wa man ja'ala khalfahu, tapi siapa yang berani menjadikan Quran di belakang, dia yang mau hebat, dia yang mau mengatur, dia mau mengikutkan, dia mau menentukan, bagaimana kata Nabi? Saqahu ilan nar. Quran akan menghalau dia ke neraka. Kan sudah jelas. Tinggal kita bagaimana memahami itu semua. Kita dengan Quran rahmat Allah. Iya. Dengan Quran ilmu kita bertambah, maju, berkembang. Kehidupan kita menjadi baik, terhormat, sopan, dan disegani dengan Quran. Karena sumber segala nilai itu Quran. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, kata Allah lagi. Katakan seandainya lautan mau dijadikan tinta.
Seandainya air laut mau dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Habis air laut sebelum selesai ditulis kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun ditambah lagi satu air laut, tidak selesai itu. Tidak selesai itu. Kalimat Rabbi, kata Allah, kalimat Tuhanku. Penafsiran ulama ahli mengatakan ada dua yang dipahami di situ. Pertama, kalimat Rabbi ialah kalimat bentuk kekuasaan dan ilmu Allah. Seandainya kekuasaan Allah, ilmu Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, semua pengaturan dan ketentuan Allah yang ada di langit dan ada di bumi mau ditulis semua. Dari makhluk kecil sampai kepada makhluk besar. Seandainya kekuasaan Allah yang ada pada semut sampai kepada gajah dengan segala hikmah dan keberadaannya. Lagi-lagi di bumi, lagi di langit, bagaimana dengan makhluk Allah yang lain? Bagaimana banyaknya? Habis air laut. Tidak selesai itu ditulis semua kekuasaan Allah. Yang kedua, penafsiran yang mantap pula. Kalimat Rabbi Al-Quran. Seandainya nilai berkah, kebaikan dan sumber ilmu, ridha Allah, semua mau ditulis semua. Bagaimana ridha Allah, bagaimana ilmu yang ada dalam Al-Quran, bagaimana berkahnya Al-Quran dipelajari, bagaimana Allah menjadikan Quran sebagai pedoman. Kalau semua itu mau ditulis, kata Allah, habis air laut, tambah satu air laut, tidak akan selesai kehebatan Al-Quran ditulis. Begitulah kita dengan agama. Lalu dengan ini kita sepertinya menjadi manusia apa ya? Terlalu banyak mengagungkan otak, menganggap ada hebat, ada macam-macam. Padahal Nabi sudah katakan. Kalau ada orang kata Nabi, ini kata Nabi lagi. Mangkara Al-Quran, siapa yang membaca Quran, dia sudah baca, dia sudah hafal Quran, dia sudah tahu Quran. Tsumma ra'a, kemudian dia lihat an ahadan utiya afdala mimma utiya, ada orang yang dikasih lebih hebat daripada yang dikasih pada dirinya. Kita dikasih Quran, ada orang dikasih materi, tidak ada Quran di otaknya, tidak ada Quran di hatinya. Lantas kita menganggap dia lebih hebat dari saya. Kita yang punya Quran lantas melihat orang lebih hebat dari kita. Nabi bilang, faqad istasghara ma'azzamallahu ta'ala. Berarti orang itu sudah memandang kecil apa yang dipandang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kita melawan penilaian Allah kepada kita. Kembali lagi dengan segala pemahaman yang sudah kita buka. Kita kembali lagi, Quran ini rahmat. Rahmat. Sudah jelas kata Nabi itu rahmat. Mau terima, kita dibawa ke surga. Mau menjadikan Quran di belakang, mau tak yang mau, kita dihalau ke neraka. Banyaknya ungkapan para ulama dan ilmuwan agama. Semua orang pintar membahasakan indahnya Al-Quran. Tapi dengan sederhana kita ambil saja apa yang Nabi katakan. Tidak terlalu banyak kita ucapkan. Apa yang Nabi katakan kepada kita tentang Al-Quran. Kitabullah, Quran itu kitab Allah. Bagaimana? Naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Itulah cerita masa lalu. Ada informasi tentang orang yang sebelum kamu datang, sebelum kita datang. Ada umat sebelum kita menerima Quran. Ada generasi sebelum Quran ini datang menceritakan semua kepada kita. Wa khabaru ma ba'dakum, Quran itu informasinya apa yang akan terjadi setelah kita tinggal dunia. Setelah ini semua kita pergi kemana dan bagaimana. Quran itu yang mengungkap kata Nabi. Quran itu Quran. Jadi bagaimana kalau Quran itu sudah begitu? Apa yang harus kita pahami? Apa yang harus kita pahami kata Nabi? Siapa yang melawan Quran, mangkasamahu, siapa yang menentang Quran, menyancap baring dari orang congkak itu. Nabi bilang, siapa yang menolak Quran dan karena dia congkak, qasamahullah, dia akan ditantang, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Sudah jelas oleh Nabi.
Wa hukmu bainakum, itulah hukum yang ada di antara kamu. Wal faslu, itu rincian kebenaran dan kebatilan. Rinci kebenaran dan rinci kebatilan itu sudah dirinci oleh Al-Quran. Laisa bil hazal, bukan senda gurau. Quran itu bukan senda gurau, bukan. Apa dia itu? Hablullahil matin. Itulah tali Allah yang teguh kepada makhluk, kepada hamba. Az-zikrul hakim, itulah peringatan yang bijaksana. Itulah peringatan yang bijaksana. Ya. Sudah merupakan kebijaksanaan Allah. As-siratul mustaqim, itulah jalan lurus. Kata Nabi kepada umat, kepada kita semua. Itulah kata Nabi kepada kita. Al-Quran itu la yazigu bihul ahwa, tidak akan membuat hawa nafsu kita tergelincir. Tidak akan membuat kita tergelincir. Wala taltasu bihul alsinah, lidah tidak akan kacau balau. Tidak ada orang yang kacau lidahnya karena Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada. Kata Nabi seperti itu. Wala yasba'u minhul ulama, tidak ada ulama yang kenyang dengan Al-Quran. Habis usia ulama, tidak selesai pembahasan Quran. Generasi bertambah, mulai lagi, lanjut lagi, sampai menjadi ulama, tua, mati lagi. Habis ulama, tidak selesai, tidak pernah ada orang yang tuntas membicarakan Al-Quran. Selalu haus, enak, dan mengasyikkan. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran yang selalu kita pandang biasa, yang kita anggap remeh. Jadi kita sudah paham seperti itu. Mangkala bihi sadaqah, siapa yang mengucapkan bicara dengan Al-Quran, dia akan menjadi orang yang benar. Wa man amila bihi ujira, siapa yang mengamalkan Quran itu akan diberikan pahala oleh Allah. Wa man da'a ilahi, siapa yang mengajak orang kepada Al-Quran, hudiya ila suratim mustaqim, dia akan dikasih hidayah menuju jalan yang lurus. Saya kira itu Bapak hadirin hadirat semua. Di antaranya yang penting, sangat penting kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin pada kesempatan ini bahwa Al-Quran itu tadi sudah disebut mengantar kita kepada berakhlak, membuat kita menjadi manusia budaya, menjadi beradab, berakhlak, berkemajuan, sehingga kita menjadi manusia yang bisa menggunakan fasilitas bumi Allah ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya ingatkan dan itu yang mendesak untuk saya sampaikan kepada anakku yang khatam, yang tamat. Sedikit saya berpesan, jangan jadi pengkhianat Al-Quran. Apa yang saya maksud jangan menjadi pengkhianat Al-Quran? Jangan berperilaku bertentangan dengan Al-Quran. Itu namanya pengkhianat Al-Quran. Berbuat berakhlak bertentangan dengan akhlak Quran. Akhlak kita Quran, sudah pastilah itu. Istri Nabi ditanya, Siti Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulullah? Bagaimana itu akhlaknya Rasul wahai Aisyah? Qalat Aisyah bilang, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu ialah Al-Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu ialah Al-Quran. Jadi jangan kita jadi pengkhianat Al-Quran. Hafal Quran tapi akhlaknya bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, saya pesankan kepada yang tamat kelas, jangan menjadi pengkhianat ilmu. Siapa yang kita maksud pengkhianat ilmu? Hanya melirik, hanya menghadang ilmu sekedar untuk yang bisa dijawab ketika ujian dapat ijazah. Ilmu hanya digeluti, dicintai untuk mendapatkan ijazah. Setelah ijazah dicapai, ilmu itu dilupakan, ditinggalkan. Tidak ada perhatian lagi. Ini namanya orang yang hanya cari hidup dengan ilmu. Hati-hati orang yang cari ilmu dengan hanya mau mendapatkan ilmu menurut mendapatkan kehidupan, kesenangan dunia. Yang seharusnya kita cari ridha Allah. Kalau kita mencari itu hanya karena untuk kepentingan, menurut Nabi, lam yajid arfal jannah, tidak akan mencium bau surga. Tidak mencium bau surga. Orang yang otaknya hanya berpikir bagaimana supaya saya dapat hidup dengan ilmuku yang ada pada, apalagi dengan ilmu Al-Quran. Itu kita ingatkan seperti itu demi menjaga, memelihara kita semua
sebagai hamba Allah yang mencintai agama. Baik para hadirin hadirat, setelah saya sedikit mengangkat dengan ayat Quran dan hadis Nabi, mari kita berkesimpulan. Kita berkesimpulanlah. Kita mau majulah kita dengan Quran. Bersama Quran kita mau bersama Quran sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita bersama Al-Quran dalam sakratul maut. Kita bersama Al-Quran dalam sakratul maut, sehingga orang yang sakrat itu tidak ada yang enak di telinganya, tidak ada yang enak kedengaran telinganya kecuali mendengar suara bacaan Al-Quran. Orang yang sakratul maut itu tidak tunggu kita bicara harta, tidak tunggu kita bicara peninggalan harta. Yang ditunggu oleh orang yang sakrat itu Al-Quran. Makanya dikatakan orang yang sakrat itu dibaca-bacakan Al-Quran. Quran kita mau menjadi teman kita di alam barzah, di kubur. Bapak Ibu, mau supaya Quran menemani kita di alam kubur. Nabi mengatakan mau kuburmu ramai disiarai oleh malaikat di kubur, seperti ramainya Ka'bah disiarai oleh manusia di dunia. Tempat yang paling banyak disiarai oleh manusia di dunia ialah Ka'bah. Tidak pernah sepi. Nabi mengatakan, kalau kau mau kuburmu disiarai malaikat seperti Ka'bah disiarai oleh manusia di dunia, bersahabatlah dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran. Kita mau Quran bersama kita di kubur. Maulah kita semua supaya di padang mahsyar kita bersama dengan Al-Quran. Ya Allah, luar biasa pengumuman di padang mahsyar. Orang ulama ahli Quran dipanggil dengan suara kedengaran oleh semua lapisan yang hadir. Ayyuhal ulama, hai para alim ulama, Quran di otakmu. Saya tidak memberikan ilmu itu kepadamu. Saya tidak kasih kamu ilmu kepadamu. Saya tidak kasih kamu Al-Quran kepadamu. Kecuali karena memang saya mau mengampuni semua dosamu. Dan hari ini tidak ada dosamu lagi. La ubali, saya tidak peduli siapa yang mau iri. Iri kau kalau mau iri. Wah, pengumuman pada mahsyar. Orang yang hebat ialah orang yang otaknya otak Quran. Main lagi yang lain. Kita mau dengan Quran di As-Sirat, jembatan titian di atas neraka. Wow, lamanya kita dengar cerita agama. Di atas api neraka ada jembatan yang sangat ngeri. Di bawah sudah menganga api neraka menanti kehadiran kita. Sudah dengan segala cerita yang panjang, saya tidak terlalu panjang cerita itu. Sekedar saya gambarkan. Mau dengan Quran di As-Sirat, jembatan di atas sirat, supaya Nabi ketika berada di pinggir, karena menurut keterangan agama, ketika di As-Sirat nanti umat Nabi mau lewat, Nabi berada di pinggir jembatan itu berkata dengan doanya, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan umatku. Itu dia Quran di otaknya, itu dia Quran di hatinya. Selamatkan umatku. Kita mau dengan Al-Quran di jembatan As-Sirat, bersahabat. Lagi kita mau Quran, dengan Quran kita berteman di surga. Ya Allah, di surga dipanggil orang yang hafal Quran. Hai Quran, hai orang yang baca Quran. Ikra wartaki, baca Quran dan naik tingkat, naik tingkat. Naik kamu di tingkatan surga sesuai dengan tingkatan bacaan Quran. Ada darajatil jannah, ada ayatil Quran. Jumlah tingkatan surga sejumlah dengan ayat Al-Quran. Maka orang yang paling tinggi tingkatannya di dalam surga ialah orang yang menghafal Al-Quran. Jadi kita berharap semoga kita selalu bersama dengan Al-Quran. Jangan cuma bersama Al-Quran di pesantren. Keluar lepas dari pesantren selamat tinggal Quran. Perempuannya berkenalan dengan Quran di pesantren. Kudunya tutup, auratnya ditutup. Jilbabnya luar biasa. Setelah keluar dari pesantren, buka tenda. Jilbab dibuka. Semua serba dikikis, dikurangi, dipotong, dipendekkan sampai timbul istilah you can see. Anda bisa melihat ketiaknya lagi. Itulah manusia yang melupakan Al-Quran. Yang tadinya takut dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tiba-tiba setelah dia keluar, ya Allah, bersenggolan, bercubit-cubitan, bonceng-boncengan kemana-mana, pacar-pacaran menjadi biasa. Siapa yang menghalalkan kita pacaran? Dengan bahasa apa kita mau berkata bahwa pacaran itu halal secara hukum agama? Kenapa kita menganggap biasa persoalan itu? Padahal kita sudah pernah belajar Al-Quran. Ini saya harap tidak terjadi. Tapi sekali lagi,
Allah berkata di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabtah. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi hanya Allah yang memberikan cinta, memberikan petunjuk. Saya cinta kepada santriku semua, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, saya mau berbuat apa? Yang penting saya sudah berkewajiban untuk menyampaikan itu semua. Sebelum saya tutup, saya merasa rindu untuk mendengar ungkapan sambutan dari Bapak Haji Andi Pangeran sebagai anggota dewan yang sekaligus saya anggap sebagai pendamping saya di dalam membina pondok pesantren. Oh maaf Pak Andi, kupersilakan. Nah, cukup dulu yang saya katakan ini, dan nanti terlalu banyak waktu saya gunakan. Banyak kegiatan yang kita mau adakan. Saya cukupkan sampai di sini. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.